Ketika Anda memikirkan Libya, Anda biasanya membayangkan perang dan kediktatoran. Dan sejujurnya, itulah bagian penting dari sejarah negara ini baru-baru ini. Meskipun Libya memiliki sejarah kuno yang menarik, sebenarnya Libya merupakan bagian besar dari pesisir Mediterania yang sangat jarang penduduknya, atau memiliki banyak hal untuk dilihat atau dilakukan. Hari ini, kita akan memperkenalkan beberapa fakta paling menarik tentang Libya. Nomor 15. Negara paling keras di dunia. Bayangkan sebuah daratan luas lebih dari 7 kali ukuran Inggris, di mana gurun tak berujung membentang, oasis hijau tampak seperti rawa, dan laut Mediterania membentang bermil-mil. Ini adalah Libya, negara dengan luas sekitar 1,76 juta kilometer persegi. Libya menduduki peringkat keempat di Afrika dan ke-16 di dunia dalam hal ukuran. Terutama, lebih dari 90% wilayah Libya adalah gurun, menjadikannya salah satu tempat terkering di planet ini. Iklim di Libya dapat menantang siapapun. Misalnya di kota kuno Gadames, salah satu landmark paling terkenal di negara ini, suhu telah tercatat setinggi sekitar 55 derajat Celcius, menempatkannya di antara tempat terpanas di dunia. Lebih jauh lagi, ada wilayah di Libya yang belum pernah melihat hujan selama lebih dari setengah abad, menjadikan negara ini sebagai simbol kekeringan. Nama Libya berasal dari Yunani kuno, yang menggunakannya untuk merujuk ke seluruh Afrika Utara. Bendera Libya saat ini menampilkan 3 warna, merah, hitam, dan hijau, dengan bulan sabit dan bintang putih yang mewakili Islam dan semangat kemerdekaan. Menariknya, dari tahun 1977 hingga 2011, Libya memiliki bendera yang hanya berwarna hijau solid, yang dianggap sebagai bendera paling sederhana dalam sejarah dunia. Dengan populasi sekitar 7 juta orang, Libya memiliki budaya yang memadukan pengaruh Arab dan Berber. Meskipun bahasa Arab adalah bahasa utama, di beberapa komunitas, Anda masih dapat mendengar bahasa Berber, bahasa Inggris, dan bahkan bahasa Italia. Keragaman ini telah menciptakan identitas unik yang memungkinkan pengunjung untuk berkomunikasi dengan penduduk setempat. Nomor 14. Negara yang digenang air. Dengan 90% wilayahnya ditutupi oleh gurun Sahara, yang dikenal karena iklimnya yang keras, Libya mengalami suhu tahunan rata-rata mencapai 131 derajat Fahrenheit, dengan beberapa daerah mencapai 137 derajat Fahrenheit. Curah hujan di Libya hanya sekitar 15,8 inci setiap tahun, dengan beberapa wilayah hanya menerima 0,1 inci, kurang dari jumlah air dalam tutup botol soda. Dengan demikian, hujan di Libya jarang terjadi, seperti badai salju di Sahara. Namun, pada bulan September 2023, Libya tenggelam dalam air. Tidak hanya beberapa genangan air, tetapi badai banjir besar Daniel yang berasal dari Yunani dan Bulgaria semakin intensif. Badai ini melintasi Mediterania dan menghantam Libya, menumpahkan rekor curah hujan di Benghazi, Baidah, dan Derna. Tekanan yang sangat besar menyebabkan bendungan Derna dan Abu Mansur jebol, melepaskan 30 juta kubik meter air, setara dengan 3.000 kolam renang ukuran Olimpiade, atau cukup untuk menenggelamkan Central Park di New York di bawah air sedalam 3 kaki. Dinding air setinggi gedung 7 lantai runtuh di Derna, menyapu bersih 5.000 rumah, dan membuat 46.000 orang kehilangan tempat tinggal. Sebanyak 24.000 penduduk terpaksa mengungsi, sementara 10 rumah sakit dan 20 fasilitas medis ditutup, dan sistem bantuan lumpuh. 117 sekolah hancur, dengan 4 situs arkeologi yang hilang sepenuhnya di Siren, Apollonia, dan Edon. Tersapu mengubah reruntuhan kuno menjadi sisa-sisa. Di bawah laut, total kerusakan melebihi 348 triliun rupiah. Mengubah Libya dari tempat yang haus akan setiap tetes air, menjadi lautan air yang luas setelah satu badai. Sebuah tragedi yang luar biasa di tengah gurun yang membara. Nomor 13. Anda akan dibayar untuk menikahi wanita Libya. Pernahkah Anda berpikir untuk menikahi gadis asing? Jika jawabannya tidak, bagaimana jika Anda ditawari tambahan 800 juta rupiah untuk menikah dengan seseorang? Ya, Anda tidak salah dengar. Namun, pertama-tama mari kita pelajari sedikit tentang mereka. Wanita Libya memiliki kecantikan yang memadukan fitur Arab, Berber, dan Mediterania, menciptakan daya pikat yang misterius dan unik. Mereka seringkali memiliki mata cekung yang besar dan dalam, rambut mereka yang tebal, gelap, atau coklat tua, biasanya bergelombang atau sedikit keriting, merupakan fitur yang mencolok meskipun jarang ditunjukkan di depan umum. Wanita Libya suka memakai riasan tebal saat pergi keluar, bahkan jika itu hanya untuk berbelanja atau mengunjungi teman. Namun Anda mungkin beruntung untuk melihat mereka sekilas,
karena wanita Libya biasanya mengenakan abaya atau hijab. Meskipun ini adalah negara Islam, wanita di sini secara bertahap mendapatkan lebih banyak kesetaraan. Hal ini sebagian disebabkan oleh penurunan yang signifikan dalam populasi pria dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, jumlah wanita di negara ini meningkat dan ada kebutuhan untuk menyeimbangkan rasio gender saat ini. Baru-baru ini, ada praktik di mana warga negara Libya menerima dukungan keuangan sebesar 60.000 dinar Libya, 800 juta rupiah, dari pemerintah saat mereka menikah. Ya, Anda dengar dengan benar. Cukup menikahi seorang wanita dan Anda akan mendapatkan 800 juta rupiah berkat subsidi pemerintah. Setiap keluarga di Libya dapat memiliki mobil dan membeli barang untuk rumah mereka. Namun kenyataannya mungkin mengecewakan Anda, karena jumlah pasangan yang benar-benar menerima uang ini belum didokumentasikan. Dengan kata lain, informasi ini belum dikonfirmasi. Namun bagaimana jika Anda menjadi salah satu yang beruntung? Sebelum itu, Anda masih memiliki beberapa pesaing. Namun jika Anda memiliki beberapa tips untuk memenangkan hati gadis-gadis ini, mungkin akan mempermudah. Komentar di bawah dan kami akan berbagi beberapa tips tentang cara memikat para wanita ini. Nomor 12. Pusat migrasi. Libya memegang posisi strategis penting yang berbatasan dengan Mesir, Sudan, Chad, Niger, Aljazair, dan Tunisia, sambil membanggakan garis pantai terpanjang di Afrika Utara sekitar 1.770 km di sepanjang Laut Mediterania. Jika Anda melihat peta, Anda akan melihat Libya tepat di seberang Italia, hanya sekitar 300 km di seberang laut. Berkat lokasi ini, Libya secara historis telah menjadi pusat perdagangan penting antara Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Selain itu, Libya telah menjadi salah satu titik transit paling berbahaya bagi para migran. Saat ini, ada sekitar 700.000 migran yang terjebak di Libya, yang merupakan lebih dari 10% dari populasi negara tersebut. Mereka berasal dari Sudan, Eritrea, Somalia, Nigeria, dan banyak negara lain yang melarikan diri dari kemiskinan dan perang dengan harapan mencapai Lampedusa atau Sisilia di Italia. Namun, alih-alih menjadi pintu menuju kebebasan, Libya telah menjadi gerbang bagi yang putus asa. Daripada disambut sebagai mereka yang mencari peluang, para migran ini ditahan di kamp-kamp darurat dalam kondisi yang keras. Mereka yang punya uang dapat membeli tiket untuk naik perahu dengan harga tiket yang setara dengan tabungan seumur hidup mereka, tetapi mereka masih bersedia mengambil resiko. Sementara itu, mereka yang tidak memiliki apa-apa menghadapi nasib yang lebih buruk. Penyelundup menjejalkan 100 hingga 200 orang ke dalam perahu karet murah atau kapal kayu reyot yang hampir tidak layak untuk pelayaran laut. Untuk jarak pendek, tidak ada GPS, bahan bakar tidak mencukupi, dan tidak ada makanan atau air minum. Kebanyakan dari mereka tidak bisa berenang. Saat malam tiba, kapal-kapal ini diam-diam meninggalkan Libya. Namun, Laut Mediterania bukanlah kolam renang yang aman. Gelombang tinggi, kapal kelebihan muatan, kebocoran, dan tenggelam adalah kejadian sehari-hari. Jika mereka cukup beruntung untuk diselamatkan oleh kapal patroli Italia atau organisasi kemanusiaan, mereka memiliki kesempatan untuk mengajukan suaka. Namun, bagi mereka yang paling tidak beruntung, mereka tidak pernah mencapai Italia. Mereka tetap selamanya di dasar Laut Mediterania. Apa pendapat Anda tentang perjalanan mereka? Silahkan bagikan pemikiran Anda di bawah ini mengenai perjalanan ini. Nomor 11, peran wanita dan pria di Libya. Ini adalah wanita yang tertutup dari kepala hingga kaki, dengan hanya mata mereka yang terlihat. Libya adalah negara Islam, sehingga wanita sering mengenakan jilbab untuk menutupi kepala mereka sesuai dengan peraturan agama. Namun, tidak seperti apa yang mungkin dipikirkan banyak orang tentang wanita di negara-negara Islam, wanita Libya agak lebih terbuka, terutama di kota-kota besar seperti Tripoli dan Benghazi. Banyak wanita tidak lagi menutupi wajah mereka di depan umum, melainkan mengenakan gaun panjang, mantel, atau bahkan pakaian gaya barat. Mereka menikmati lebih banyak hak dibandingkan dengan wanita di beberapa negara Islam lainnya. Menariknya, sementara wanita Libya secara bertahap menutupi wajah mereka kurang, di suku Tuareg justru pria yang membungkus wajah mereka dengan erat. Mungkin terdengar paradoks, tetapi pria Tuareg bangga menutupi wajah mereka dengan syal khas yang disebut tagelmus, yang sering berwarna indigo, sekitar 5 meter panjangnya, dan melilit kepala mereka sehingga hanya mata tajam mereka yang terlihat.
Seorang anak laki-laki Tuareg mulai menutupi wajahnya antara usia 18 dan 25 tahun sebagai hak untuk memasuki masa dewasa dan kemampuan untuk menikah. Jika dia tidak menikah, dia mungkin dianggap belum dewasa. Dengan kata lain, suku ini bersifat matriarkal. Tetapi apakah Anda ingin tahu hak atau peran apa yang dimiliki wanita di sini? Saya jamin itu akan mengejutkan Anda. Jika Anda ingin tahu, silahkan beri komentar di bawah dan kami akan membagikannya dengan Anda. Nomor 10. Rumah bawah tanah. Apa yang Anda pikirkan ketika mendengar istilah kota bawah tanah? Tempat misterius seperti dalam film fiksi ilmiah atau struktur alien? Tidak. Beginilah cara orang-orang Libya hidup selama berabad-abad untuk mengalahkan panasnya gurun Sahara. Di Gadames, salah satu kota oasis tertua di dunia, suhu musim panas dapat melebihi 55 derajat Celcius, cukup untuk menggoreng telur tepat di tanah. Jadi, daripada membangun rumah di atas tanah yang akan berubah menjadi oven, orang-orang di sini datang dengan solusi jenius. Mereka menggali rumah mereka di bawah tanah. Rumah-rumah ini bukan hanya gua sederhana, mereka adalah struktur arsitektur yang kompleks. Setiap rumah memiliki halaman terbuka di tengah yang memungkinkan sirkulasi udara alami dan menjaga suhu yang stabil di dalam. Dindingnya terbuat dari lumpur, batu kapur, dan pasir, memberikan insulasi yang sangat baik. Hasilnya, bahkan ketika terik di luar, bagian dalam tetap sejuk, seperti sistem pendingin udara alami yang tidak memerlukan 1 watt listrik pun. Yang lebih menarik adalah sistem transportasi di kota ini. Para pria bergerak di sepanjang jalur yang ditinggikan, sementara para wanita bepergian di lantai yang lebih rendah atau di dalam rumah. Pengaturan ini melindungi privasi dan secara efektif melawan panas. Dapatkah Anda membayangkan sebuah kota modern menerapkan model ini? Suatu hari yang indah, Anda sedang berjalan-jalan, ketika tiba-tiba Anda melihat seorang pria di atas Anda melompat dari satu atap ke atap lainnya. Nomor 9. Kafe khusus untuk wanita. Di Libya, di mana pria mendominasi hampir setiap kafe, keberadaan kafe yang tidak mengizinkan pria benar-benar merupakan kejutan budaya. Bukan karena pria kekurangan tempat untuk minum kopi. Mereka memiliki ratusan kafe untuk berkumpul dan mendiskusikan topik-topik besar seperti tim sepak bola favorit mereka atau harga gas. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, mereka tidak dapat melangkah ke ruang sosial ini. Saat memasuki kafe, Anda akan menemukan dunia yang sama sekali berbeda. Tidak ada mata yang mengintip, tidak ada diskusi di antara pria-pria tentang politik atau ekonomi, hanya tawa, telepon yang sibuk mengambil foto narsis, dan cangkir kopi mengepul yang disajikan oleh staf wanita. Beberapa bahkan melepas jilbab mereka sejenak, menikmati rasa kebebasan yang sulit didapat di luar. Ini bukan hanya sebuah kafe. Ini adalah benteng rahasia, tempat para wanita dapat mendiskusikan segalanya, mulai dari mode dan pekerjaan, hingga bagaimana menghadapi pria. Tentu saja, jika Anda bertanya mengapa pria tidak diizinkan di sini, alasan resminya adalah untuk menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi wanita, di mana mereka tidak perlu khawatir tentang norma sosial yang membatasi. Namun, jika Anda bertanya kepada seorang wanita Libya, jawabannya mungkin, karena akhirnya kita memiliki tempat untuk bersantai tanpa diganggu. Tentu saja, para pria tidak dapat menahan rasa ingin tahu mereka. Kadang-kadang, mereka berdiri di luar pintu, mengintip dan bertanya-tanya apa yang terjadi di dalam. Nomor 8. Pepsi adalah minuman favorit keledai dan domba di Libya. Jika Anda berpikir keledai hanyalah hewan pengangkut tradisional, maka Anda telah meremehkan kehadiran mereka. Jangan kaget jika Anda melihat seekor keledai bekerja keras di bawah beban yang lebih tinggi dari kepala seseorang. Atau seekor domba bertengger santai di belakang truk, tanpa peduli di dunia. Dan jika Anda berpikir bahwa di gurun tandus keledai akan bergegas ke sungai yang sejuk untuk menghilangkan dahaga, pikirkan lagi. Di Libya, keledai tidak hanya menikmati air, tetapi terkadang mendambakan Pepsi. Anda mungkin dengan mudah melihat pemandangan lucu kaleng soda yang terlupakan dan keledai yang penasaran menjilati beberapa teguk, seolah menilai apakah ini adalah minuman segar premium dibandingkan dengan air sumur. Namun melihat kondisi iklim di sini, siapa yang bisa menyalahkan mereka? Libya adalah salah satu tempat terkering di bumi, dengan beberapa daerah mengalami beberapa dekade tanpa setetes air pun. Bahkan ketika hujan, sekitar 93% lahan menerima kurang dari 100 mm air setiap tahun, setara dengan hanya satu kopi Starbucks besar yang tersebar di seluruh ladang. Jadi, jika Anda memiliki sebotol air dingin di tangan saat berjalan di Libya, hargai itu.
Karena Anda dan keledai pecinta Pepsi mengerti bahwa air di sini lebih berharga daripada emas. Nomor 7. Pasar emas di Libya. Jika Anda pernah terpikat oleh pasar emas yang terkenal di Dubai atau Istanbul, maka pasar emas di Libya, khususnya di Tripoli dan Benghazi, pasti akan menawarkan pengalaman yang sama sekali berbeda. Saat Anda memasuki pasar, Anda akan segera kewalahan oleh cahaya yang memantul dari ribuan perhiasan. Rantai panjang berkilau seperti jangkar kapal di bawah matahari Afrika Utara. Gelang yang cukup berat untuk digunakan sebagai kerah bagi anjing gembala Jerman, dan cincin raksasa yang hanya dapat dikenakan oleh mereka yang memiliki jari yang kuat. Emas dalam 21 karat, 22 karat, dan 24 karat di sini dibuat dalam gaya Berber, Arab, dan Ottoman, menampilkan ukiran rumit yang mencerminkan perpaduan budaya unik Afrika Utara. Namun yang membuat pasar emas Libya menarik bukan hanya perhiasan yang mempesona, tetapi juga suasana warna-warni yang semarak. Dentingan gelang yang bertabrakan, tawar-menawar dan tawa yang meriah bercampur dengan promosi penjualan yang jenaka. Perbedaan mencolok antara pasar emas Libya dan pusat perbelanjaan barat adalah kemampuan untuk menawar. Ini bukan tempat di mana Anda masuk dan membayar harga yang tercantum. Anda harus menjadi negosiator sejati. Penjual akan mulai dengan harga yang sangat tinggi, dan tugas Anda adalah menurunkannya ke harga yang wajar melalui dialog dramatis dan taktik yang cerdas. Nomor 6. Festival paling menarik di Libya. Setiap tahun ketika matahari gurun melembut di musim gugur, kota kuno Gadames, permata tersembunyi di Sahara, menjadi hidup dengan salah satu festival paling semarak dan unik di Libya. Festival ini menampilkan ritual tradisional yang memerankan kembali kehidupan kuno orang Berber. Jalan-jalan sempit Gadames berubah menjadi panggung raksasa, di mana para pria berpakaian baju gurun menampilkan tarian prajurit yang kuat, sementara gadis-gadis anggun dalam gaun sulaman cerah dihiasi dengan perhiasan perak berkilau dan mata bergaris yang misterius. Diam-diam mereka menyaksikan terciptanya pemandangan mistis yang mengingatkan pada kisah-kisah dari 1001 Malam. Selama malam festival, kota bersinar terang di bawah cahaya obor. Suara genderang gurun bergema, dan lagu-lagu Berber yang hangat memikat setiap pengunjung. Balapan unta di Golden Sands adalah salah satu sorotan paling menarik. Saat para penunggang berpacu dengan unta, menciptakan kembali citra pedagang kuno yang melakukan perjalanan rute ini berabad-abad yang lalu. Tidak ada festival yang lengkap tanpa pesta gurun yang menggoda, di mana pengunjung dapat menikmati kuskus tradisional, kurma manis, dan teh min yang harum. Penduduk setempat yang ramah selalu siap untuk berbagi cerita legendaris tentang leluhur mereka, membuat siapapun yang melangkahkan kaki di sini merasa seolah-olah mereka telah memasuki dunia lain. Nomor 5. Surga wisata Libya. Libya adalah tanah luas yang menjadi rumah bagi banyak tujuan wisata menarik yang mungkin belum pernah Anda dengar. Namun, begitu Anda menginjakan kaki di sini, Anda akan langsung terpikat oleh keindahannya yang kuno namun murni. Bayangkan berjalan melalui gerbang besar Leptis Magna yang pernah dipuji sebagai salah satu kota Romawi paling megah di sepanjang pantai Mediterania. Jika Anda menyukai laut dan pantai berpasir keemasan, garis pantai Mediterania Libya adalah surga bagi Anda. Salah satu tujuan wisata yang paling menakjubkan adalah Pantai Fara, hamparan pasir ramping yang terhubung ke daratan utama dan dikelilingi oleh perairan berwarna biru kehijauan. Tidak hanya menawarkan pemandangan yang indah, tetapi perairan Libya juga menawarkan pengalaman yang tak terlupakan. Anda dapat menyelam untuk menjelajahi terumbu karang yang minim terkena dampak manusia, atau bahkan menemukan bangkai kapal kuno yang tersembunyi di bawah perairan biru tua. Bagi mereka yang lebih suka relaksasi, cukup cari tempat yang tenang, duduk di bebatuan pantai, nikmati secangkir kopi Libya, dan saksikan matahari terbenam di Cakrawala. Pemandangan yang tenang namun mempesona. Jangan lewatkan Sabata, salah satu kota Romawi terpenting yang pernah ada di tanah Libya. Puncaknya adalah teater kuno yang dapat menampung sekitar 5.000 penonton. Di sana pertunjukan dan pameran seni pernah memikat penonton. Saat Anda berdiri di tengah kursi-kursi yang runtuh, mendengarkan desiran angin melalui kolom marmer, Anda mungkin melihat masa lalu menjadi hidup di depan mata Anda. Pengalaman langka yang tidak mudah ditemukan di tempat lain. Nomor 4. Orang Libya sangat ramah.
Jika Anda pernah berpikir bahwa keramahan hanyalah sapaan atau secangkir teh yang ditawarkan kepada tamu, maka Libya akan mengejutkan Anda. Keramahan bukan hanya ciri budaya, tetapi juga cara hidup, kebanggaan yang dilestarikan orang Libya dari generasi ke generasi. Cobalah berjalan melalui jalan-jalan Tripoli atau Benghazi yang disinari matahari, dan Anda akan segera merasakannya. Seorang pedagang teh jalanan mungkin mengundang Anda untuk secangkir teh min kental tanpa alasan apapun. Pemilik restoran dengan senang hati akan menawarkan Anda rasa kue kering manis tanpa mengharapkan imbalan apapun. Jika Anda tampak tersesat, jangan kaget jika seseorang dengan sukarela berhenti untuk memberikan petunjuk arah terperinci atau bahkan membawa Anda ke tujuan Anda. Lebih jauh lagi, ketika Anda tiba di Libya, Anda bahkan tidak perlu menyewa kamar di hotel. Jika Anda cukup terbuka, mereka dengan senang hati akan mengundang Anda ke rumah mereka. Jika seorang Libya mengundang Anda pulang, itu berarti Anda telah menjadi tamu istimewa. Mereka akan menyiapkan kamar pribadi, menyiapkan tempat tidur yang nyaman, dan jika memungkinkan, mereka bahkan akan menyembelih domba atau kambing untuk menghormati tamu terhormat mereka. Tradisi lama ini mencerminkan keramahan mereka. Dalam keluarga tradisional, tamu disajikan hidangan terbaik, sementara tuan rumah menunggu sampai tamu selesai makan sebelum mereka memiliki makanan. Ketiga, pengantin laut Mediterania. Tahukah Anda bahwa Tripoli, ibu kota Libya, juga dikenal sebagai pengantin laut Mediterania? Namun, jangan terburu-buru membayangkan kota yang ramai dengan resort mewah atau jalan-jalan wisata yang sibuk. Tripoli memiliki keindahan yang unik, kuno, dan misterius. Terletak tepat di tepi Laut Mediterania, kota ini hanya sekitar 965 km dari Italia, jarak yang bahkan lebih dekat daripada dari New York ke Chicago. Lokasi yang strategis ini telah memungkinkan Tripoli menjadi pusat perdagangan penting selama ribuan tahun, di mana peradaban dari Romawi, Arab hingga Ottoman telah meninggalkan jejak mereka. Saat Anda berjalan-jalan di sekitar kota, Anda akan melihat arsitektur putih yang khas, dari masjid berkubah yang mengesankan hingga bangunan kuno bergaya Mediterania. Salah satu landmark yang paling terkenal adalah Lengkungan Marcus Aelius, sebuah struktur Romawi kuno dari abad kedua yang masih bertahan menghadapi ujian waktu, perang, dan pergolakan sejarah. Namun, di balik keindahan itu, Tripoli masih menghadapi tantangan dalam hal keamanan dan stabilitas. Bertahun-tahun konflik politik telah menjadikan kota ini salah satu ibu kota yang paling rumit di wilayah tersebut. Meskipun ada perjanjian damai, bentrokan sporadis masih terjadi, menciptakan suasana yang tegang. Kehadiran pasukan milisi dan kendali yang longgar dari pemerintah pusat meningkatkan risiko, terutama bagi wisatawan asing. Meskipun telah ada beberapa perbaikan, organisasi internasional masih menyarankan wisatawan untuk berhati-hati ketika berkunjung karena risiko kekerasan yang sedang berlangsung, penculikan, dan kejahatan. Nomor 2. Kebiasaan makan orang Libya. Orang Libya memiliki kebiasaan makan yang unik. Untuk keluarga Libya, makan siang adalah waktu makan terpenting dalam sehari dan memiliki makna simbolis yang dalam. Selama beberapa jam, perusahaan, bisnis, dan sekolah tutup sementara agar anggota keluarga dapat berkumpul di meja makan. Setelah makan, mereka sering minum teh hijau untuk membantu pencernaan atau menikmati teh kental manis. Selain itu, kopi juga merupakan minuman populer, terutama saat berkumpul dengan teman atau keluarga. Masakan Libya dipengaruhi oleh cita rasa Mediterania, Afrika, dan Italia yang menampilkan bahan-bahan yang sudah dikenal seperti kurma, zaitun, buah-buahan, domba, unggas, susu, dan biji-bijian, terutama kuskus. Rempah-rempah dipadukan dengan terampil untuk menciptakan hidangan kaya yang mencerminkan karakter unik masakan Afrika Utara. Paprika adalah salah satu hidangan menarik yang sering ditemukan di meja makan keluarga. Untuk menawarkan lebih banyak pilihan kepada pengunjung, bazin adalah hidangan yang wajib dicoba. Ini adalah adonan yang terbuat dari tepung jelai atau tepung terigu, dimasak menjadi bentuk bulat dan disajikan dengan saus pedas, daging domba, dan sayuran. Saat dimakan, dagingnya disobekkan dan dicelupkan dengan banyak ke dalam saus untuk menikmati rasa gabungan. Sup serbah Libya juga sangat terkenal, biasanya dimasak dengan ayam atau domba, tomat, buncis, dan berbagai rempah-rempah yang memberikan aroma harum dan hangat. Nomor 1. Biaya hidup di Libya. Meskipun Libya pernah menduduki peringkat di antara beberapa negara berpenghasilan tinggi di Afrika,
karena sumber daya minyaknya yang melimpah, biaya hidup di Libya saat ini masih fluktuatif karena situasi ekonomi dan politik yang tidak stabil. Terkait perumahan, sewa untuk apartemen satu kamar tidur di kota-kota besar seperti Tripoli atau Benghazi berkisar antara sekitar $300 hingga $500 per bulan, tergantung pada lokasi, kualitas perabotan, dan keamanan daerah tersebut. Bagi mereka yang mencari akomodasi yang lebih luas atau lingkungan kelas atas, biaya dapat naik menjadi $700 hingga $900 per bulan. Tagihan utilitas biasanya tidak terlalu tinggi, kecuali AC digunakan terus-menerus, yang sulit untuk dihindari dalam iklim panas Libya. Dalam hal makanan, bahan makanan pokok seperti roti, sayur, daging, dan susu tetap relatif murah karena subsidi pangan dan model pasar tradisional yang masih populer. Jika memasak di rumah, satu orang mungkin hanya membutuhkan sekitar $100 hingga $150 untuk makanan setiap bulan, tergantung pada kebiasaan makan mereka. Namun, harga di restoran bergaya barat atau toko serba ada lebih tinggi, biasanya berkisar antara $8 hingga $15 untuk makanan santai. Transportasi umum tidak berkembang seperti di negara-negara barat, yang membuat biaya bahan bakar menjadi pertimbangan yang signifikan. Berkat minyak yang menimpah, harga bensin umumnya lebih rendah daripada di banyak negara lain di kawasan ini. Kendaraan pribadi di Libya dapat menghabiskan sekitar $80 hingga $100 per bulan untuk bahan bakar jika bepergian di dalam kota. Namun, biaya perawatan dan perbaikan dapat meningkat karena kekurangan suku cadang impor. Secara total, satu orang yang menjalani gaya hidup sederhana di Libya biasanya menghabiskan sekitar $600 hingga $800 per bulan. Dengan biaya ini, apakah menurut Anda Libya adalah tempat di mana Anda dapat bepergian atau menetap? Jika demikian, silakan beri komentar 1. Jika tidak, beri komentar 0. Terima kasih atas masukan Anda. Jika Anda benar-benar tertarik dengan tempat ini dan ingin mengunjungi negara ini, silakan beri komentar 7, dan kami akan berbagi dengan Anda visa dan persyaratan lainnya untuk pergi ke Libya. Kami baru saja menjelajahi tanah Libya yang indah bersama Anda. Terima kasih telah menonton dokumenter perjalanan hari ini sampai akhir. Kami harap Anda akan terus bergabung dengan kami di perjalanan kami berikutnya untuk menemukan keajaiban dunia.